Oke, saya akan sampaikan kuliah hari ini topiknya tentang image restoration and image quality assessment. Kelihatannya ada dua ya, ada dua topik, tapi sesungguhnya kedua hal ini adalah hal yang sangat terkait erat ya, tentang restorasi dan image quality assessment. Oke, yang pertama, apa sih bedanya antara image restoration versus image enhancement? Sebenarnya, kalau kita lihat contoh di sini, kita punya citra seperti di sebelah kiri, yang agak blur ya, seperti ini di sebelah kiri, dan kita ingin memperbaikinya seperti yang di sebelah kanan. Sesungguhnya, proses yang mungkin kita lakukan dari kiri ke kanan ini, baik dalam prinsip image restoration maupun enhancement, mungkin step by step-nya itu image processing-nya yang kita lakukan itu akan sama saja. Mungkin saya lakukan di blurring, mungkin saya lakukan sharpening, mungkin saya lakukan edge detection, atau lain sebagainya. Keduanya mungkin step-stepnya itu mungkin sama saja. Hanya saja bagaimana kita mendekati problem, yaitu citra di sebelah kiri ini yang akan berbeda. Kalau image enhancement itu dilakukan secara heuristik, jadi kita trial and error, saya coba-coba ya, quote unquote, saya perbaiki, saya tahu apa yang jelek dari sini, mungkin tidak ada edges yang baik, maka saya perbaiki edges-nya. Saya lakukan secara trial and error sampai saya puas, sampai pengamat itu puas, sampai saya mendapatkan citra yang good. Saya kasih quote ya, good di sini, karena kita akan diskusi lebih lanjut lagi nanti di bagian kedua, image quality assessment, apa sih maksudnya citra yang good itu. Nah, bedanya kalau kita mendekati problem ini, citra di sebelah kiri ini dengan mindset image restoration, saya mengasumsikan bahwa sesuatu terjadi terhadap citra tersebut sampai dia jadinya tampangnya blurry seperti ini. Dalam asumsi saya, ada suatu citra ideal, citra target yang baik, yang bagus, dan terjadilah sesuatu. Something happen sampai dia terjadi terdegradasi seperti di sebelah kiri. Maka dengan mindset image restoration, tujuan saya adalah untuk mengembalikan citra blur ini terhadap citra yang saya anggap target atau yang saya anggap sempurna. Jadi dapat dilihat ya di sini kita mengapproach proses perbaikan citra kiri ini secara berbeda, walaupun pada nyatanya mungkin langkah-langkah yang kita lakukan untuk memperbaikinya mungkin sama saja. Jadi ini adalah apa model image restoration. Kita tahu bahwa terjadi suatu distorsi. Step pertama kita estimasi distorsi atau degradasi yang terjadi, lalu kita restorasi. Namanya kalau saya tahu suatu fungsi ya, suatu fungsi dari X ke Y, kalau saya tahu fungsi tersebut bisa saya inverse sehingga saya bisa ganti ubah dari Y kembali ke X. Dan itulah yang menjadi prinsip utama dari restorasi citra. Nah, suatu citra yang terdegradasi, kalau kita simplify, tentu saja in real life tidak semudah ini ya, model degradasi yang terjadi. Tapi kalau kita simplify, saya punya suatu citra asli yang namanya F, XY, function of spasial ya, fungsi spasial ya. Fungsi F, XY yang merupakan intensitas-intensitas citra asli. Kemudian, saya berasumsi bahwa something happen, sesuatu degradasi terjadi padanya, apa itu blur, apa itu noise, apa itu color distortion. Lalu dia terjadilah suatu degradasi H. Setelah dia terdegradasi, namanya citra itu pasti ada yang dinamakan noise. Noise itu datang dari mana saja. Mungkin dari alat yang saya ambil, mungkin dari scene yang saya ambil juga, mungkin secara fisik ada noise yang sedang terjadi, berdebu atau apa. Sehingga ada juga additive noise yang mungkin terjadi di dalam proses degradasi. Dan keluarlah hasil yang saya peroleh tersebut, yaitu degraded image. Nah, yang kita lakukan pada proses restorasi itu adalah mengembalikan si G yang terdegradasi ini menjadi F. Saya kasih F hat di sini karena tentu saja F yang akan kita peroleh adalah suatu estimasi. Jadi bukan F ya sesungguhnya, dan tujuan kita adalah mencari F hat sedemikian hingga errornya minimal dari F yang asli. Nah, proses degradasi ini dapat saya tulis dalam dua cara, yaitu dalam domain spasial seperti ini maupun dalam domain frekuensi, bisa juga saya tulis seperti ini. Oke.
Step pertama yang perlu kita lakukan ketika kita lakukan restorasi, untuk bisa melakukan tahap di kanan itu, restoration di kanan itu, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih yang terjadi sampai F saya itu bisa berubah menjadi G. Nah, kalau tadi sudah kita modelkan dalam spatial domain maupun dalam frekuensi domain, kita punya modelnya seperti ini. Hanya saja kita nggak tahu H itu apa, noise itu apa. Kita belum tahu ya. Nah, seperti yang kita ingat, image restoration itu definisinya adalah merecover, memperbaiki, memulihkan suatu citra yang terdegradasi menggunakan prior knowledge, menggunakan assumptions, menggunakan model fisik, menggunakan proses yang kita ketahui ini. Nah, untuk mengetahui proses degradasi tersebut, ada dua hal yang bisa kita estimate. Yang pertama mungkin noise-nya yang kita estimate, atau degradasinya yang kita estimate, atau keduanya. Nah, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan estimasi noise model N kalau kita tulis dalam domain frekuensi, atau noise model new yang kalau kita tulis dalam domain spasial. Kalau kita membicarakan suatu noise yang sifatnya spasial, ini adalah noise yang aditif, tambahan terhadap citra, dan biasanya mengikuti suatu distribusi tertentu. Jika Anda ingat statistika dan probabilitas, noise atau data itu akan mengikuti suatu probability density function. Ini adalah beberapa contoh probability density function yang umum kita temukan ya di dalam dunia ini. Semoga masih pada ingat ya bentuk-bentuk yang saya tampilkan seperti yang ada di layar. Yang paling kiri ini adalah Gaussian atau normal distribution, ada Rayleigh distribution, ada Erlang atau gamma distribution, exponential distribution, uniform distribution, dan impulse. Nah, impulse ini cuma ada di titik-titik tertentu ya noise-nya. Nah, jenis-jenis noise ini sering muncul di dalam suatu citra digital. Normal itu kan kita tahu ya, most things di dunia ini bisa diceritakan dengan Gaussian distribution, tetapi jika tidak sempurna Gaussian, maka akan mungkin agak Rayleigh, mungkin agak Erlang, atau kadang-kadang bahkan eksponensial, atau kadang-kadang ada impulse noise. Impulse noise itu kalau di citra tuh biasanya salt and pepper noise. Jadi kayak ada titik-titik itu impulse kan, impulse random yang muncul sepanjang gambar, tiba-tiba putih, tiba-tiba hitam. Itu terjadi biasanya karena masalah elektronik. Biasanya kamera yang kita pakai mungkin tidak sempurna kondisinya. Nah, karena kita di sini membicarakan noise yang sifatnya spasial, artinya apa? Kalau spasial dia konstan ya, sepanjang XY, sepanjang space-nya si citra itu dia konstan, maka kita bisa perbaiki dia menggunakan spatial filters. Ini ada filter-filter yang mungkin umum ya digunakan. Kita bisa pakai arithmetic mean. Ya ini mean ya, jadi yang dilakukan sih standar bahwa kita gunakan filter, ini ukurannya boleh suka-suka saya ya, kernelnya ya, misalnya 5x5 saya pakai di sini. Oh sorry, yang diperbaiki yang noisy ya, sorry. Seperti ini, lalu saya melakukan smoothing. Saya lakukan smoothing dengan mengambil mean pada area-area itu, lalu saya dapatkan satu nilai yang average. Nah, tentu saja kita udah kebayang ya apa yang terjadi kalau saya ngambil kernel yang kecil maupun kernel yang besar. Bayangkan kalau saya ambil kernel yang sebesar yang saya gambarkan ini, akan menghilangkan detail-detail yang ada. Nah, karena ini akan menghilangkan detail, nah ini adalah restored with arithmetic mean ya, yang sebelah, yang ketiga ya, citra ketiga. Kadang-kadang kalau saya gunakan kernel yang terlalu besar dengan arithmetic mean, saya akan kehilangan informasi atau fine details dari citra tersebut. Jadi ada alternatifnya, kita juga dapat gunakan geometric mean yang sama ya, dia sama-sama smoothing, akan tetapi loss of detailnya itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan arithmetic mean. Ini ada perbandingannya antara hasil arithmetic mean dan geometric mean. Selanjutnya kita juga punya harmonic mean ataupun contra harmonic mean filter. Nah, ini biasanya bermanfaat untuk salt and pepper noise yang tadi saya sempat ceritakan tentang noise yang sifatnya impulse ya, dan itu sering terjadi di digital images karena kamera.
either karena kamera atau transmisi. Mungkin kamera nggak apa-apa, tapi begitu saya transfer ke komputer dia mengalami impulse noise. Itu biasanya noisy-nya kayak yang tiba-tiba hitam, tiba-tiba putih gitu loh. Dan kita bisa lihat nih, ini image with pepper noise ya, yang atas ini panah saya. Ini adalah image with pepper noise, jadi kelihatan titik-titik hitam ya, dan ini salt noise kelihatan titik-titik putih panjang citra tersebut. Nah, tadi kalau kita cerita kontra harmonic mean filter, kita perlu menggunakan filter order dengan nilai Q yang positif kalau mau menghilangkan pepper noise, dan Q yang negatif jika kita menghilangkan salt noise. Sini kelihatan ya, positif kita ngilangin pepper noise, negatif kita ngilangin salt noise. Kalau saya salah ya ketuker, kalau saya salah dan malah pakai yang negatif untuk pepper dan positif untuk salt, bisa dilihat bahwa kacaulah hasil yang kita lakukan. Selain itu, mean filter itu sering sekali menghilangkan informasi ya, tadi loss of detail ya, karena dia meratakan saja citra nilai pixel pada area atau filter tersebut, kernelnya. Maka sebagai alternatif kita juga bisa gunakan other statistics, order statistic filters, yaitu median ataupun min max atau alpha trim mean. Dan di sini bisa dilihat ada perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi ketika kita lakukan menggunakan median filter, max min filter, maupun alpha trim filter. Nah, ini anekdot ya, jadi tolong jangan digunakan sebagai pakem, tapi anekdot saya adalah seringkali ketika kita mau menghilangkan noise yang sifatnya repetitif atau titik-titik, itu dari pengalaman saya emang bagus sih si filter, median filter ini usually works better than mean filters untuk kebanyakan data. Saya perlu ngomong ya untuk kebanyakan data karena tentu saja akan ada outlier, beberapa data yang lebih baik menggunakan mean filter. Tetapi rule of thumb biasanya median filter itu does better dibandingkan dengan mean filter. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa alternatif restorasi citra menggunakan spatial filter yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan menghilangkan spatial noise yang tadi yang ada secara uniform di seluruh citra. Nah, sekarang problemnya adalah kalau saya bicara di domain frekuensi ini ya, noise model saya artinya citra noise yang muncul ini adalah noise yang sifatnya periodik. Dia tidak lagi spatially uniform. Bedanya dengan yang sebelumnya kita bahas, maksudnya spatially dependent adalah dia tidak sama di setiap tempat di citra. Jadi mungkin di indeks XY yang sebelah sini dengan indeks XY yang lain, dia berbeda. Sehingga untuk hal ini kita dapat memanfaatkan Fourier transform. Dan ini sudah sempat diceritakan ya oleh Prof. Aniati pada bagian image transform di kelas sebelumnya. Pekan ini saya agak lupa, tapi sudah dibahas oleh Prof. Aniati. Bagaimana kita dapat menerjemahkan suatu citra yang tadinya spasial XY menjadi domain frekuensi seperti ini. Jadi saya tunjukkan contoh di sini, ini adalah citra spasial yang memiliki noise yang sifatnya periodik. Jika kita transformasi menjadi Fourier transform, kita akan memperoleh citra seperti di kanan ini setelah saya lakukan visualisasi ya. Dan mungkin kita bisa lihat, nah sebetulnya noise ini, peak noise kita ini sebetulnya dia ada di radius yang sama dari tengah. Kenapa radius itu penting ya? Kita ingat kembali ya tentang frequency domain filtering. Oke, kita akan review sedikit tentang 2D discrete Fourier transform yang tadi saya tampilkan. Note bahwa Fourier adalah salah satu contoh image transform, tidak harus Fourier. Hanya saja untuk ilustrasi kali ini saya memilih untuk menggunakan Fourier transform. Nah, ketika saya lakukan Fourier transform, saya akan memperoleh complex valued matrix seperti yang di kanan ini, ada real part dan imaginary part, yang mana ketika saya ambil besarnya, saya mengambil besarnya itu, saya akan memperoleh ini loh, simbol ini loh. Saya kok nggak kepikir ya ini namanya apa. Saya mengambil magnitudenya, mohon maaf.
saya akan memperoleh Fourier transform seperti ini. Nah, apa sih istimewanya dari citra di frekuensi domain? Nah, ketika saya memiliki Fourier transform seperti ini, ingat bahwa bagian tengah dari hasil Fourier transform saya itu akan merepresentasikan frekuensi-frekuensi rendah. Nah, frekuensi rendah itu yang menunjukkan shapes besar, struktur-struktur besar dari citra. Semakin saya keluar dari tengah, jauh dari radius ini, ini akan merepresentasikan Fourier transformnya akan merepresentasikan frekuensi-frekuensi tinggi dari citra. Frekuensi tinggi itu yang berubah-berubah, jadi fine details. Jadi garis-garis, mungkin tekstur-tekstur yang cukup fine, yang kecil dari citra, itu direpresentasikan oleh outer part. Nah, kalau begini kita tahu bahwa sesuai dengan jarak dari tengah ini, radius makin jauh, itu merepresentasikan frekuensi yang berbeda pada citra tersebut. Jadi kalau kita ingat yang tadi kan ada di radius tertentu. Kalau saya cuma mau mendapatkan low frequency dan high frequency, saya bisa gunakan low pass filter dan high pass filter. Ini contohnya ya. Kalau yang low pass, saya hanya akan mendapatkan low frequency. Dalam hal itu saya dapat gambar-gambar utamanya atau struktur-struktur utamanya. Kalau saya gunakan high pass filter, saya akan mengallow high frequency. Jadi saya dapat detail-detailnya. Gimana kalau saya hanya mau frekuensi tertentu atau hanya mau membuang frekuensi tertentu? Di sini saya punya yang dinamakan band reject filter. Di sini saya dapat ngeblok frekuensi-frekuensi tertentu, dapat dilihat ya. Di sini ini profil samping ya dari intensitasnya ya. Jadi dapat dilihat di sini frekuensi pada diameter ini saya blok. Sisanya nilainya 1. Jadi ini semua nilainya 0 ya, yang tengah ini ya, diameter ini. Lingkaran ini nilainya 0, tapi yang lainnya ada nilainya 1. Jadi saya ngeblok yang tadinya ada di radius itu, saya blok, saya tidak mau pakai. Nah, tentu saja kenapa saya pakai ideal band itu kadang-kadang tidak terlalu ideal, karena kejem ya. Jadi pokoknya 0 dan 0. Jadi kita bisa memperhalus yes no-nya tadi menjadi Butterworth maupun Gaussian band reject filter. Apa result-nya? Kalau saya punya citra spasial seperti ini yang memiliki Fourier transform seperti ini, saya dapat memperoleh lingkaran atau radius yang saya tidak inginkan. Ini noise-nya munculnya di radius yang sama. Lalu saya ambil band reject filter, saya bisa peroleh restored image yang seperti ini ketika saya band reject lalu saya konversi balik ke spatial domain. Kalau saya iseng lakukan sebaliknya, saya bisa ambil band pass filternya instead, dan itu akan memberikan saya noise yang ada pada citra. Selanjutnya, kita juga dapat mengestimasi degradation model. Kalau sebelumnya yang kita estimasikan adalah bagian ini, yaitu noise modelnya, sekarang kita akan mencoba mengestimasi degradation modelnya ini, CH. Saya tulis dengan font merah di sini. Note, di sini ini biasanya problem yang cukup sulit. Sulit untuk melakukan estimasi ini, karena usually model degradasi ini underdetermined, artinya terlalu banyak variabel yang kita nggak tahu. Kita akan hanya tahu si G-nya ini, outputnya, citra degradasinya. Kadang-kadang kita ketahui targetnya, si F, tetapi all of the factors, all of the symbols, all of the variables yang terlibat di dalam H, usually kita tidak tahu. Sehingga ini very ill-defined dan sangat sulit digunakan. Bukan berarti nggak bisa ya, tetapi sulit. Efeknya biasanya banyak hal yang harus kita asumsikan, banyak variabel yang kita ignore, sehingga tentu saja the best we can do is an estimation. Dan tidak akan mungkin restorasi terjadi secara sempurna. Gimana caranya kita dapat melakukan estimasi? Nah, saya bisa mencampur approach restorasi dengan approach enhancement. Jadi contohnya di sini, saya punya citra yang
degraded, dan saya punya citra yang citra sempurnanya. Saya pilih lokasi suatu window seperti ini contohnya. Biasanya kita coba cari yang strukturnya jelas. Dalam hal ini saya pilih yang ada garisnya, yang ada kaki tripodnya, karena itu suatu edge yang harusnya clear. Jadi saya punya suatu window yang clear, yang degraded dan satu yang clear. Lalu ya saya bagi aja, saya inversikan model degradasi yang tadi ada, saya invert aja sehingga saya mendapatkan estimasi H-nya ini. Ada dua kendala yang mungkin terjadi di sini. Yang pertama adalah ini ground truth-nya itu tidak selalu ada. Jika ground truth-nya tidak ada, ya kita sulit menggunakan approach ini. Hal kedua adalah belum tentu degradasinya itu konstan di seluruh citra. Kalau kebetulan saya pakai area ini, lalu saya estimasikan degradasinya H, belum tentu di pojok kiri atas ini degradasinya sama. Jadi di sini banyak assumptions ya yang terlibat di dalam step ini. Yang kedua, saya juga dapat lakukan experimentation. Kalau saya memiliki alat akuisisi yang sama, saya punya kamera yang sama mungkin, atau saya memiliki akses terhadap kamera atau alat yang mirip dengan yang saya gunakan untuk mengambil citra. Saya bisa menggunakan foto satu impulse. Ini biasanya satu impulse ini either secara digital kita buat, atau saya gunakan laser. Karena kalau laser itu kan intensitasnya pada satu wavelength dan konstan ya, satu laser seperti itu. Saya coba foto. Impulse satu ini seperti apa? Nah, ini Fourier transform dari impulse itu harusnya seperti ini. Harusnya. Tetapi karena terjadi noise atau degradasi, biasanya impulse yang beneran tertangkap oleh alat akuisisi kita akan seperti kanan ini terdegradasi. Oleh karena itu, saya juga dapat mengasumsikan atau mengaproksimasi hak saya dengan menggunakan Fourier transform-nya itu dengan membagi hasil impulse-nya dengan hasil capture-an impulse-nya yang di Fourier transform dibagi dengan impulse yang sesungguhnya. Karena impulse yang sesungguhnya itu harusnya suatu konstan. Lalu yang ketiga itu adalah estimasi yang kayaknya paling sering digunakan deh. Karena untuk dua metode sebelumnya, ini mengasumsikan kita punya ground truth yang sempurna, ini mengasumsikan kita punya akses terhadap alat akuisisi yang mirip. Kalau di sini kita tidak membutuhkan hal itu. Nah, kita tetap bisa menggunakan mathematical modeling tanpa punya ground truth dan tanpa mempunyai akses terhadap alat akuisisinya. Kita dapat mempelajari secara real, secara fisika, proses apa sih yang terjadi sampai citra saya terjadi terdegradasi. Kita dapat mengestimasikan kenapa gambar yang harusnya crisp seperti di kanan ini, kenapa oleh kamera saya tercipta blur seperti kiri. Contohnya, seperti memodelkan atmospheric effects. Please note bahwa yang saya tampilkan di sini hanya salah satu atmospheric model yang ada di luar sana. Banyak banget ya kalau kita lihat, banyak referensi, banyak paper yang mengusulkan atmospheric effect yang berbeda-beda. Nah, kenapa beda-beda? Ini adalah suatu proses fisika ya, sampai terjadi jadi ada citra yang kiri ini, yang ideal ini terjadi ketika cahaya, mungkin Anda ingat ketika saya menceritakan warna ya pekan lalu, asumsinya cahaya terpantul dengan sempurna dan ditangkap oleh kamera. Tetapi ini kan tidak terjadi ya kalau saya moto dengan citra satelit atau pakai drone gitu ya, karena kadang-kadang ada awan, ada udara dan lain sebagainya sehingga terjadi atmospheric effect. Ini adalah proses fisika yang tidak 100% bisa kita modelkan ya. Dan seperti tadi saya bilang, banyak banget variabel yang kita tidak tahu. Jadi apa yang terjadi? Yang biasa terjadi banyak assumption, ada yang mungkin variabel kombinasi yang berbeda-beda. That is why kalau Anda coba Google di luar sana, atmospheric model itu banyak banget yang beda-beda. Mungkin orang approach-nya beda, mungkin orang memilih untuk mengignore variabel-variabel yang berbeda pun.
Mungkin Anda ingat juga, ini adalah yang saya kayak sempat nyebut juga waktu di warna, kalau saya nggak salah ingat. Kita bisa mempelajari propagasi cahaya yang sesungguhnya sesuai fisiknya. Apa sih yang terjadi cahaya itu? Yang seharusnya cahaya datang, dipantulkan lalu datang ke kamera, apa yang terjadi sih sama dia? Kalau terjadi scattering, misalkan ketika banyak microparticle, mungkin di bawah air, mungkin ketika banyak asap, mungkin ketika banyak hujan atau lain sebagainya, ini banyak yang terjadi pada cahayanya adalah dia terjadi scattering, jadi kehilangan intensitas cahayanya. Kalau kita pelajari, kita dapat modelkan apa sih yang terjadi pada citra yang ketangkap kamera dan citra asli. Kita model. Kita juga dapat memodelkan motion blur. Nah, ini kan kalau ketika kita lakukan blur itu biasanya itu diasumsikan tidak pixel to pixel ya, tetapi ada kernel atau ada area yang terjadi. Ini terjadi karena kalau kita perhatikan area lengan si pemain bola ya di sini, pemain football ya di sini ya. Yang efek yang terjadi ketika blur ini tidak sekedar satu pixel ke peta ke pixel lain, tetapi it's a mask process ya di sini. Sehingga kita juga dapat mengasumsikan atau mengestimasikan blurring kernel yang ada dari proses yang dari citra yang harusnya clear tadi sampai dia jadi blurring. Dan ini bisa dimodelkan berdasarkan gerakan, kadang-kadang gerakan manusianya atau gerakan kameranya, sehingga kita dapat mengestimasikan motion blur-nya juga. Mungkin Anda berpikir di sini, berarti endless dong ya model yang bisa kita buat untuk memodelkan physical process. Quite literally yes, karena banyak banget kombinasi yang bisa kita susun, yang memungkinkan kita buat, tergantung dengan asumsi apa yang kita punya dan asumsi mungkin data apa yang kita punya, tentu saja model yang kita gunakan untuk restorasi mungkin bisa berbeda pula. Ada nggak sih cara yang bisa menghandle semua itu? Nah, kesannya kan kalau ini kan spesifik ya, cuma bisa buat blur, ini cuma bisa buat scattering dan seterusnya. Sebenarnya ada yang dinamakan Wiener filter for restoration. Dia berusaha, well, it at least claims to dapat menghandle both degradation function dan statistical noise. Kalau filter-filter yang tadi kita pelajari seperti mean dan median itu kan cuma noise ya. Tetapi kalau ini katanya si Wiener filter ini dapat merestorasi citra yang mengalami degradasi maupun noise. Dan di sini bisa dilihat bahwa jika kita dengan tepat menentukan parameter-parameter Wiener filter, iya sih kita dapat melakukan restorasi yang cukup baik menggunakan Wiener filter. Oops, sorry.